Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nurhalis, NIM 2018 013 0070. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya tentang mata kuliah hidrolik dan pneumatik dasar. Nah, di sini ada 3 materi, yaitu yang pertama kompresor introduction, yang kedua dinamis kompresor, dan ketiga ada rotary dan reciprocating kompresor. Yang pertama saya akan menjelaskan kompresor introduction. Pengertian kompresor introduction adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida gas atau udara. Kompresor biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel, atau mesin bensin sebagai penggeraknya. Di sini prinsip kerja kompresor yaitu seperti paru-paru manusia. Misalnya itu ketika kita sedang menghirup nafas dalam-dalam untuk meniup lilin, maka kita akan meningkatkan tekanan udara dalam paru-paru sehingga menghasilkan udara bertekanan yang kemudian dihembuskan untuk meniup api lilin tersebut. Di sini juga ada jenis-jenis kompresor. Secara umum kompresor dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompresor perpindahan positif dan kompresor dinamis. Yang pertama ada kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kompresor piston atau reciprocating kompresor dan kompresor putar atau kompresor rotari. Yang kedua ada kompresor dinamis. Kompresor dinamis ini juga memiliki 2 jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Nah, adapun contoh aplikasi udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Yang pertama ada pengecetan dengan teknik spray atau airbrush. Dan kedua untuk mengisi angin ban. Ketiga pembersihan. Contohnya yaitu membersihkan box filter dengan cara menyemprot ke bagian filternya. Yang keempat ada pneumatik. Ini contohnya untuk menggerakkan solenoid. Yang ketiga ada gerenda udara. Gerenda udara ini berfungsi untuk mempertajam atau mengasah suatu benda, yaitu pisau. Nah, lanjut ke materi yang kedua, ada dinamik kompresor. Dinamik kompresor adalah kompresor yang menggunakan impeller atau fan berputar untuk meningkatkan kecepatan dan pressure dari fluida gas. Kompresor ini menghasilkan volume udara kompresi yang besar pada tekanan yang kecil. Kompresor dinamis ini juga memiliki 2 jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Yang pertama ada kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran fluida udara atau gaya kinetik yang kemudian diubah menjadi peningkatan potensi tekanan menjadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Cara kerja kompresor aksial. Nah, ada juga cara kerja kompresor sentrifugal. Kita langsung saja mempercepat ke intinya ya. Nah, di sini ada
gambar cara kerja kompresor sentrifugal. Yang pertama itu gas masuk melalui inlet, untuk kemudian impeller aktif dan bertujuan untuk menaikkan kecepatan gas dengan cara berputar. Lalu udara diolah. Setelah diolah, diffuser bekerja menyemprotkan udara keluar melalui saluran outlet. Nah, yang kedua ada kompresor aksial. Kompresor aksial adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Kompresor aksial secara luas digunakan dalam turbin atau gas atau udara seperti mesin jet, mesin kapal berkecepatan tinggi, dan pembangkit listrik berskala kecil. Di sini juga ada cara kerja kompresor aksial. Untuk mempercepat waktu, langsung saya jelaskan saja. Pertama, gas masuk melalui lubang inlet, lalu gas diolah melalui impeller, kemudian gas tersebut mengalir keluar melalui outlet. Nah, materi yang terakhir ada rotary dan reciprocating kompresor. Pada kompresor perpindahan positif, tekanan gas atau udara dapat bertambah dengan cara mengurangi volume gas yang dihisap masuk ke silinder. Adanya gaya yang diberikan penyekat pada gas atau udara akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tekanan yang akan memaksa gas atau udara tersebut keluar melalui katup buang. Kompresor rotary dan reciprocating kompresor ini memiliki dua jenis, yaitu kompresor rotary atau kompresor putar dan kompresor reciprocating atau kompresor torak. Yang pertama ada kompresor rotary. Kompresor rotary atau putar menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Pada kompresor putar, getaran yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan kompresor torak. Hal ini disebabkan karena sudu-sudu pada kompresor putar yang merupakan elemen bolak-balik mempunyai massa yang jauh lebih kecil daripada torak. Selain itu, kompresor putar tidak memiliki katup, sedangkan fluktuasi alirannya yang sangat kecil. Jenis kompresor rotary juga ada dua, yaitu kompresor rotary baling-baling geser atau rotary sliding fan kompresor dan kompresor screw. Lanjut ke reciprocating kompresor. Reciprocating kompresor atau lebih sering disebut kompresor piston atau torak adalah kompresor yang menggunakan sistem piston yang bergerak di dalam silinder untuk mengkompres udara. Tabung silindernya reciprocating memiliki dua port, yaitu port inlet atau suction dan port outlet atau discharge. Kompresor ini atau kompresor torak ini memiliki tiga macam, yaitu yang pertama kompresor piston satu langkah atau single stage piston kompresor, dan kedua ada kompresor piston dua langkah atau two stage piston kompresor, dan yang ketiga ada kompresor diafragma. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.